Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanaria. Saya akan sedikit memaparkan terkait mata kuliah Hukum Hak Asasi Manusia terkait kasus HAM yang ada di Indonesia dan kasus HAM yang ada di negara lain. Yang pertama, konflik Aceh. Konflik Aceh antara Gerakan Aceh Merdeka atau GAM dan pemerintah Indonesia merupakan salah satu konflik berkepanjangan yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Berikut penjelasan rinci mengenai kasus HAM dalam konflik tersebut. Yang pertama, latar belakang konflik. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya konflik tersebut. Yang pertama, sejarah dan identitas. Aceh memiliki sejarah panjang sebagai kesultanan independen sebelum menjadi bagian dari Indonesia. Hal ini menimbulkan perasaan identitas yang kuat dan keinginan untuk otonomi yang lebih besar. Yang kedua, eksploitasi sumber daya alam. Aceh kaya akan sumber daya alam, terutama minyak dan gas. Namun, masyarakat Aceh merasa bahwa mereka tidak mendapatkan bagian yang adil dari hasil eksploitasi tersebut. Yang ketiga, sentralisasi kekuasaan. Kebijakan pemerintah pusat yang sangat sentralis selama era Orde Baru dianggap mengabaikan kepentingan dan aspirasi masyarakat Aceh. Yang keempat, ketidakadilan ekonomi. Meskipun kaya akan sumber daya alam, Aceh tetap menjadi salah satu provinsi termiskin di Indonesia. Hal ini menimbulkan kekecewaan terhadap pemerintah pusat. Yang kelima, pelanggaran HAM. Operasi militer yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menekan pemberontakan GAM seringkali diwarnai dengan pelanggaran HAM yang semakin memperburuk hubungan antara masyarakat Aceh dan pemerintah pusat. Yang keenam, penerapan syariat Islam. Keinginan sebagian masyarakat Aceh untuk menerapkan syariat Islam secara lebih luas juga menjadi salah satu faktor pendorong konflik. Yang ketujuh, berdirinya GAM. Pada tahun 1976, Hasan Ditiro mendeklarasikan berdirinya GAM dengan tujuan memerdekakan Aceh dari Indonesia. Hal ini memicu konflik bersenjata yang berkepanjangan. Selanjutnya, pelanggaran HAM yang terjadi. Konflik Aceh antara GAM dan pemerintah Indonesia berlangsung dari tahun 1976 hingga 2005 memang diwarnai dengan berbagai pelanggaran HAM yang serius. Beberapa pelanggaran HAM yang terjadi selama konflik tersebut meliputi: yang pertama, ada pembunuhan di luar hukum. Banyak warga sipil yang tewas akibat operasi militer atau serangan dari kedua belah pihak. Yang kedua, penghilangan paksa. Sejumlah orang diculik dan hilang tanpa jejak, baik oleh pihak militer maupun GAM. Yang ketiga, penyiksaan. Tahanan dan terduga anggota GAM sering mengalami penyiksaan selama interogasi. Yang keempat, pemerkosaan dan kekerasan seksual. Wanita Aceh menjadi korban kekerasan seksual, terutama selama operasi militer. Yang kelima, pengungsian paksa. Banyak warga terpaksa meninggalkan rumah mereka akibat konflik. Yang keenam, perekrutan anak-anak. Ada laporan tentang perekrutan anak di bawah umur oleh GAM. Yang ketujuh, pembatasan kebebasan bergerak. Penerapan status darurat militer membatasi pergerakan warga sipil. Yang kedelapan, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang. Banyak orang ditangkap tanpa bukti yang cukup atas tuduhan terlibat dengan GAM. Yang kesembilan, pembatasan kebebasan berekspresi. Jurnalis dan aktivis HAM sering mengalami intimidasi dan pembatasan. Yang kesepuluh, penghancuran properti, rumah dan infrastruktur publik rusak akibat pertempuran dan operasi militer. Pelanggaran-pelanggaran tersebut telah didokumentasi oleh berbagai organisasi HAM nasional dan internasional. Selanjutnya, dampak terhadap masyarakat sipil. Konflik antara GAM dan pemerintah Indonesia yang berlangsung selama puluhan tahun memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat sipil di Aceh. Beberapa dampak utamanya meliputi: yang pertama, korban jiwa. Ribuan warga sipil tewas atau hilang selama konflik berlangsung, baik akibat pertempuran
langsung maupun operasi militer. Yang kedua, pengungsian. Banyak penduduk terpaksa mengungsi dari rumah mereka, baik ke lain daerah di Aceh maupun keluar provinsi untuk menghindari kekerasan. Yang ketiga, trauma psikologis. Masyarakat yang hidup di tengah konflik mengalami trauma berkepanjangan akibat kekerasan, intimidasi, dan ketidakpastian. Yang keempat, kerusakan infrastruktur. Fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur lainnya rusak atau hancur, menghambat akses masyarakat terhadap layanan dasar. Yang kelima, kemiskinan. Konflik menghambat pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan hilangnya mata pencaharian bagi banyak warga, meningkatkan angka kemiskinan. Yang keenam, gangguan pendidikan. Banyak anak-anak tidak dapat bersekolah karena kerusakan sekolah atau ketidakamanan. Yang ketujuh, pelanggaran HAM. Terjadi berbagai pelanggaran HAM terhadap warga sipil, termasuk penyiksaan, penculikan, dan pelecehan seksual. Yang kedelapan, keterbatasan kebebasan. Pemberlakuan status darurat militer membatasi kebebasan bergerak dan berekspresi masyarakat. Yang kesembilan, rusaknya kohesi sosial. Konflik menciptakan ketegangan dan perpecahan di antara berbagai kelompok masyarakat. Yang kesepuluh, masalah kesehatan. Akses terhadap layanan kesehatan terganggu, menyebabkan penurunan kualitas kesehatan masyarakat. Meskipun perjanjian damai telah ditandatangani pada tahun 2005, dampak jangka panjang dari konflik tersebut masih dirasakan oleh masyarakat Aceh hingga saat ini. Upaya rekonsiliasi, pembangunan kembali, dan pemulihan trauma masih terus dilakukan untuk mengawasi warisan konflik tersebut. Selanjutnya, upaya penyelesaian. Konflik antara GAM dan pemerintah Indonesia berlangsung selama beberapa dekade sebelum akhirnya mencapai penyelesaian. Berikut adalah beberapa upaya penyelesaian yang dilakukan. Yang pertama, perundingan Helsinki pada tahun 2005. Yang kedua, pemberian otonomi khusus. Yang ketiga, pembentukan partai lokal. Yang keempat, amnesti dan reintegrasi. Yang kelima, pembagian hasil sumber daya alam. Yang keenam, implementasi syariat Islam. Yang ketujuh, monitoring internasional. Yang kedelapan, pemulihan ekonomi dan infrastruktur. Yang kesembilan, pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Upaya-upaya ini berhasil mengakhiri konflik bersenjata dan membawa perdamaian ke Aceh. Namun, implementasi beberapa aspek perjanjian damai masih menjadi tantangan hingga saat ini. Konflik Aceh meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat Aceh dan Indonesia secara keseluruhan. Meskipun konflik telah berakhir, penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM masih menjadi tantangan besar dalam upaya mencapai keadilan dan rekonsiliasi yang sepenuhnya. Kasus selanjutnya, penindasan minoritas Muslim di Uyghur, Xinjiang. Kasus penindasan terhadap minoritas Muslim Uyghur di wilayah Xinjiang, Cina, merupakan salah satu isu HAM yang mendapat perhatian internasional dalam beberapa tahun terakhir. Berikut penjelasan rinci mengenai situasi tersebut. Latar belakang. Kasus penindasan terhadap minoritas Muslim Uyghur di wilayah Xinjiang, Cina, merupakan isu HAM yang kontroversial. Berikut adalah latar belakang singkat mengenai situasi tersebut. Yang pertama, populasi Uyghur. Uyghur adalah kelompok etnis minoritas yang sebagian besar Muslim dan tinggal di wilayah Xinjiang, barat laut Cina. Yang kedua, ketegangan historis. Hubungan antara pemerintah Cina dan Uyghur telah lama diwarnai ketegangan, dengan kelompok Uyghur menginginkan otonomi yang lebih besar. Yang ketiga, kebijakan pemerintah Cina. Pemerintah Cina telah menerapkan kebijakan keamanan dan pengawasan ketat di Xinjiang, mengklaim bahwa hal ini diperlukan untuk memerangi separatisme dan terorisme. Yang keempat, kamp penahanan. Laporan dari berbagai organisasi HAM dan jurnalis
mengungkapkan adanya kamp-kamp penahanan berskala besar di Xinjiang, tempat ratusan ribu hingga jutaan Uighur ditahan. Yang kelima, tuduhan pelanggaran HAM. Terdapat tuduhan serius mengenai pelanggaran HAM di kamp-kamp ini, termasuk indoktrinasi paksa, kerja paksa, pengawasan massal, dan penindasan budaya serta agama. Yang keenam, penolakan pemerintah Cina. Pemerintah Cina membantah tuduhan-tuduhan ini, menyebut kamp-kamp tersebut sebagai pusat pendidikan dan pelatihan kejuruan untuk memerangi ekstremisme. Yang ketujuh, reaksi internasional. Situasi ini telah memicu kecaman internasional terhadap Cina dengan beberapa negara dan organisasi menuduh Cina melakukan pelanggaran HAM serius atau bahkan genosida. Yang kedelapan, dampak pada masyarakat Uighur. Kebijakan ini telah berdampak signifikan pada kehidupan masyarakat Uighur, dengan banyak keluarga terpisah dan tradisi budaya serta praktik keagamaan mereka terbatas. Situasi ini terus menjadi sumber perdebatan dan ketegangan internasional, dengan banyak pihak mendesak dilakukannya investigasi independen dan penghentian pelanggaran HAM yang diduga terjadi. Selanjutnya, reaksi internasional. Yang pertama, PBB dan organisasi HAM internasional telah menyerukan akses tak terbatas ke wilayah tersebut untuk penyelidikan independen. Yang kedua, beberapa negara barat, termasuk Amerika Serikat, telah menjatuhkan sanksi terhadap pejabat dan perusahaan Cina yang terkait dengan pelanggaran HAM di Xinjiang. Yang ketiga, beberapa perusahaan multinasional telah mengambil langkah untuk memastikan rantai pasokan mereka tidak melibatkan kerja paksa Uighur. Selanjutnya, tanggapan Cina sebagai respon terhadap tuduhan penindasan terhadap minoritas Muslim Uighur di wilayah Xinjiang, pemerintah Cina menyatakan kebijakan di Xinjiang bertujuan untuk memerangi terorisme dan ekstremisme. Cina membantah adanya kamp konsentrasi dan menyebut fasilitas yang ada sebagai pusat pendidikan dan pelatihan kejuruan. Cina menganggap masalah Xinjiang sebagai urusan dalam negeri dan menolak campur tangan asing, serta mengkritik laporan media barat sebagai bias dan tidak akurat. Cina menekankan bahwa kebijakan mereka di Xinjiang sesuai dengan hukum dan bertujuan untuk melindungi HAM, termasuk hak untuk hidup bebas dari terorisme. Selanjutnya, reaksi internasional. Yang pertama, PBB dan organisasi HAM internasional telah menyerukan akses tak terbatas ke wilayah tersebut untuk penyelidikan independen. Yang kedua, beberapa negara barat, termasuk Amerika Serikat, telah menjatuhkan sanksi terhadap pejabat dan perusahaan Cina yang terkait dengan pelanggaran HAM di Xinjiang. Yang ketiga, beberapa perusahaan multinasional telah mengambil langkah untuk memastikan rantai pasokan mereka tidak melibatkan kerja paksa Uighur. Selanjutnya, tanggapan Cina sebagai respon terhadap tuduhan penindasan terhadap minoritas Muslim Uighur di wilayah Xinjiang, pemerintah Cina menyatakan kebijakan di Xinjiang bertujuan untuk memerangi terorisme dan ekstremisme. Cina membantah adanya kamp konsentrasi dan menyebut fasilitas yang ada sebagai pusat pendidikan dan pelatihan kejuruan. Cina menganggap masalah Xinjiang sebagai urusan dalam negeri dan menolak campur tangan asing, serta mengkritik laporan media barat sebagai bias dan tidak akurat. Cina menekankan bahwa kebijakan mereka di Xinjiang sesuai dengan hukum dan bertujuan untuk melindungi HAM,
termasuk hak untuk hidup bebas dari terorisme. Selanjutnya, tantangan dalam penyelesaian. Beberapa tantangan utama dalam penyelesaian kasus penindasan terhadap minoritas Muslim Uighur di Xinjiang, Cina antara lain: yang pertama, keterbatasan akses dan informasi. Pemerintah Cina membatasi akses pihak luar ke wilayah Xinjiang sehingga sulit mendapatkan informasi akurat tentang situasi sebenarnya. Yang kedua, penyangkalan pemerintah Cina. Beijing secara konsisten menyangkal tuduhan pelanggaran HAM dan menyebut tindakannya sebagai upaya melawan terorisme dan ekstremisme. Yang ketiga, kepentingan ekonomi dan geopolitik. Banyak negara enggan mengkritik Cina secara terbuka karena adanya kepentingan ekonomi dan hubungan diplomatik. Yang keempat, kurangnya dukungan internasional yang kuat. Meski ada kecaman dari beberapa negara dan organisasi HAM, belum ada tindakan internasional yang terkoordinasi dan efektif. Yang kelima, kompleksitas isu. Kasus ini melibatkan berbagai aspek seperti HAM, keamanan nasional, dan isu etis agama, membuatnya sulit diselesaikan. Yang keenam, kedaulatan negara. Cina menganggap ini sebagai urusan dalam negeri, menolak campur tangan asing. Yang ketujuh, keterbatasan mekanisme hukum internasional. Sulit menerapkan sanksi atau intervensi hukum karena posisi Cina sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Yang kedelapan, tekanan terhadap diaspora Uighur. Ancaman terhadap keluarga di Xinjiang membuat banyak Uighur di luar negara takut bersuara. Yang kesembilan, propaganda dan kontrol informasi. Cina aktif menyebarkan narasinya sendiri tentang situasi di Xinjiang. Yang kesepuluh, ketahanan ekonomi Cina. Sanksi ekonomi mungkin kurang efektif karena kekuatan ekonomi Cina. Situasi di Xinjiang terus menjadi sumber keprihatinan internasional dan perdebatan tentang hak asasi manusia, kedaulatan negara, dan perang melawan terorisme. Penyelesaian kasus ini memerlukan dialog internasional yang berkelanjutan dan upaya untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia bagi semua individu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.